Saat ini saya sedang di lahan perkebunan bawang daun dan juga cabai. Nampak di belakang saya ada kakak iparnya istri saya. Beliau sedang menanam cabai dan bibit cabainya itu beliau bikin sendiri, tidak beli dari penyedia ya. Alasannya katanya pengalaman, kalau beli dari penyedia itu kadang-kadang kualitasnya kurang bagus. Beliau pilih bibit yang terbaik dan beliau kemudian semaikan sendiri. Setelah kuncup, beliau tanam. Dan ini jumlah yang beliau tanam adalah sekitar 1.200 pohon cabai. Ada satu hal yang menarik. Kebanyakan petani di sini, termasuk kakak ipar, itu menggunakan sistem tumpang sari ya. Ya, jadi lahan-lahan yang digunakan dalam tanaman utamanya, misalnya ini bawang daun, nanti dibikin lahan kosong. Misalnya ini nih ada 5 titik pohon ya. Maka yang 3 bawang, yang 2 cabai, atau 4 bawang 1 cabai, tergantung beliau sendiri yang mengaturnya. Intinya adalah dalam satu baris itu tidak semuanya bawang atau tak semuanya cabai, di mix gitu. Nah, dalam ilmu tentang perkebunan atau pertanian, kita mengenal sistem tumpang sari, dan ini alasan utamanya adalah untuk optimalisasi lahan perkebunan. Jadi lahan kebun yang ditanami oleh tanaman pokok, misalnya bawang daun, itu ada lahan-lahan yang yang bisa ditanami oleh cabai. Nah, gitu ya. Dalam arti sekian ratus tumbak atau sekian hektar ya lahan perkebunan itu bisa dimaksimalkan untuk menciptakan produktivitas yang nanti harapannya adalah untuk menambah income, menambah pendapatan para petani gitu. Nah, juga dalam operasional lebih rendah kan. Sistem air atau air dan hara lebih efektif ya. Gitu, seperti itu. Pada intinya adalah sistem tumpang sari ini sistem yang digunakan oleh para petani atau tukang kebun untuk memaksimalkan lahan dalam rangka menciptakan produktivitas, sehingga nanti diharapkan ada penambahan pendapatan. Seandainya hanya ditanami oleh bawang saja, maka nanti pendapatannya ya dari bawang gitu ya. Kalau sekarang bawang ditambah dengan cabai, maka pendapatannya akan bertambah, omset akan meningkat dengan operasional yang rendah. Dan memang begitu dalam bisnis, agar kita mendapatkan profit yang besar, diantaranya adalah kita menghilangkan pemborosan. Kita berhemat untuk usaha kita, apakah itu hemat dalam produksi atau hal yang lainnya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah kita meminimalisasi biaya bisnis. Di antaranya adalah operasional ya. Itu intinya. Jadi kita maksimalkan lahan yang ada, kita maksimalkan sumber daya yang ada, kemudian kita berhemat, hilangkan pemborosan, kemudian minimalkan biaya bisnis termasuk operasional, variable cost atau fixed cost juga. Nah, itu nanti efeknya adalah akan ada peningkatan dalam pendapatan, profit, meskipun angka omsetnya tetap. Jadi kalau kita bisa meminimalkan biaya, kalau kita bisa mengepres biaya, kalau kita bisa berhemat, hilangkan pemborosan, maka meskipun omsetnya tetap, kita akan mendapatkan profit yang lebih besar. Itu insight di sore hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panen kalau apa tuh? Kalau apa? Cabai. Cabai kadang saya kalau ada waktu saya tanam sendiri, kalau nggak ada waktu baru nasi yang pandai gitu, yang biasa nanam panjang pandai. Kalau bagus ini kan mutunya kan itu kan, orang lain kadang-kadang kan taruh saja. Harus padat.